Amid the worry, hope still flickers. Scientists and local hands work together, raising and studying ikan bili, in the hope that its life may continue beyond this lake. Yet the future of this fragile fish will always depend on the balance of its home, the water that gave it breath. Awal dari kegiatan atau program konservasi ikan bili berupa penangkaran di PT Semen Padang ini, karena kita tahu bahwa yang pertama dari sisi keanekaragaman hayatinya, bahwa ikan bili ini adalah merupakan ikan endemik ya, satu-satunya di Sumatera Barat, di Indonesia bahkan di dunia. Nah, berdasarkan dari itu kita memilih program konservasi ikan bili ini. Nah, yang kedua adalah berdasar kepada permasalahan di mana populasi ikan bili ini di Danau Singkarak mulai dari tahun 2010 sampai 2020 itu terjadi penurunan yang sangat drastis sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan menurunnya hasil tangkapan para nelayan. Kemudian juga data yang diambil oleh Universitas Bung Hatta itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan ukuran ikan bili ya. Dari rata-rata sebelum tahun 2010 itu di atas 15 cm, maka setelah tahun 2010 itu maksimal di 10 cm. Nah, ini adalah indikator-indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi atau decreasing yang sangat tinggi terhadap populasi ikan bili di Danau Singkarak. Nearly 70% of the people around Lake Singkarak depend on the gentle shimmer of ikan bili, a small fish that has long sustained their lives. But the lake is changing. Years of overfishing and shifting habitats have left this fragile species struggling to survive. Since 2018, PT Semen Padang has taken part in a quiet effort to protect what remains. Their journey began with a simple idea, to reintroduce ikan bili from Lake Singkarak into the flowing streams inside the company's biodiversity park, the Kehati area. By mid-2020, the work evolved into a new innovation, natural spawning. A breeding pond and laboratory were built within the Semen Padang area in collaboration with Bung Hatta University. After a full year, around 3,000 ikan bili were successfully bred and released back into the lake. Following that success, the team continued the research with a new approach, manual spawning in a controlled laboratory setting. By 2024, 16,000 ikan bili bred through this method had been restocked into Lake Singkarak. Ikan bili Mystacolecus padangensis hanya satu-satunya di dunia. Ada sekitar 1.112 kepala keluarga selingkar Danau Singkarak itu yang mata pencariannya sangat tergantung kepada ikan bili. Kita sepakat dan harus menyelamatkan ikan bili dari kepunahan. Badan Konservasi Dunia itu IUCN itu pada tahun 2020 sudah menyatakan bahwa ikan bili itu statusnya terancam punah atau vulnerable ya. Kalau sempat ikan bili itu ke depan hilang di Danau Singkarak, maka ekosistem Danau Singkarak itu mungkin juga akan berubah gitu. Rekomendasi kita yang pertama, gunakan alat tangkap yang selektivitasnya baik. Tidak ada lagi bagan di Danau Singkarak yang digunakan untuk menangkap ikan bili. Itu kesepakatan di Dinas Perikanan, itu katanya 5 tahun ke depan sudah zero, tidak ada lagi. Kita sepakati. Kemudian yang kedua, jaring insang, itu juga dari ukuran 5/8, kita sepakati minimal 3/4 inci. Nah, kemudian yang berikut adalah kita kurangi masuknya ikan-ikan invasif, seperti nila, betutu, dan ikan-ikan yang akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan populasi ikan bili di Danau Singkarak. Mari kita selamatkan ikan bili dengan mengatur pengelolaan penangkapan, ya, melalui konservasi, melalui daerah reservat, dan melibatkan semua komponen masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga populasi ikan bili yang ada di Danau Singkarak. Ketika populasi ikan bili berkurang, maka masyarakat di selingkar Danau Singkarak akan kehilangan sumber mata pencariannya dari ikan bili. In response, the provincial government of West Sumatra sought a way forward through policy and protection.
Ya, terkait overfishing tadi, regulasi yang sedang dijalankan pemerintah saat ini, sebetulnya sejak tahun 2017 pemerintah sudah mengeluarkan Pergub ya, Pergub 81 2017 dan dirubah dengan Pergub nomor 4 tahun 2023 itu tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Cikarang, di mana dalam pasal 11 dan 12 itu dikatakan bahwa salah satu alat tangkap yang tidak dibolehkan itu adalah bagan, termasuk bahan-bahan peledak seperti bom ikan. Nah, berdasarkan aturan Pergub tersebutlah kita di UPT, Dinas Kehutanan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, melakukan pengawasan intensif pengendalian alat tangkap di Danau Singkarak. Karena ada Permen KP 36 2023 ya, yang membolehkan bagan di perairan umum juga. Nah, ini menjadi satu kendala juga bagi kita di daerah untuk mengendalikan alat tangkap bagan. Namun demikian, kita sesuai dengan permen tersebut tentunya terkait ukuran mata jaring bagan yang ada di Danau Singkarak ini yang perlu kita kendalikan, yang tidak boleh lebih kecil dari ukuran 34 inci. Harapannya memang dengan posisi 34 inci saja sebenarnya ukuran ikan yang tertangkap itu juga relatif lebih kecil, yang tidak ekonomis gitu. Nah, kalau disiplin saja masyarakat dengan situ, ini kan bisa menjadikan upaya juga untuk pelestarian atau pencegahan kepunaan dari ikan bili ini. Beneath the quiet surface of Singkarak, life moves gently and time holds its breath. Between tradition and change, between need and care, ikan bili endures, a small witness to a vast uncertainty. Perhaps one day, human hands and nature's rhythm will find their balance once again. To protect ikan bili is to protect what remains alive within us all. From this fragile creature, we learn the quiet strength of survival. Dari seekor ikan kecil, kita belajar makna besar dari kata bertahan.